طيب تفضل الأدلة العقلية. Mal mani'u min an yursila mi'ati mursalina. Itu bukan alif lam. Wa ba'atsa alafa. Wa ba'atsal alafal anbiya'i. Benar itu? Dah, kita tulis al-adillatul aqliyatu. Al-adillatu. Apa ya namanya? Mubtada. Al-aqliyatu. Nah, kemudian khobarnya berupa kalimat ya, karena di bawahnya bukan khobar tapi kalimat pertanyaan. Mal mani'u. Kalau repot kayak gini simpel aja. Ma-nya mubtada, al-mani'u khobar. Min an yursila. Jar majrur. Min huruf jar. Yursila. Nah, mana majrurnya? Gimana? Siapa yang tahu? Majrurnya ketika di takwil. An kan bisa bikin fi'il mudhari jadi masdar. Arsala yursilu irsalan. Berarti mal mani'u min irsalillahi Muhammadan. Allahu. Hah? Hu. Fa'il. Muhammadan. Maf'ulun bi. Rasulan. Pak Hashim. Bukan badal kali ini. Ini bisa dua ini. Bisa maf'ulun bih kedua dari arsala yursilu atau hal. Ya. Nanti kita lihat di terjemahannya. Waqad arsala min qablihi mi'ati bukan. Ini mansub ini. Maf'ulun bih. Jamak muannas salim. Maf'ulun bih dari siapa? Arsala. Al-mursalina. Murafun ilaihi. Mana fa'ilnya arsala? Pak Isbah. Dhamir huwa kembali ke Allah. Kembali ke Allah. Wa ba'atsa. Iya, tapi siapa dia? Alafa. Bukan. Ba'atsa alafa. Ini ribuan. Alfun jamaknya alafun. Kemudian dinasab. Terletak setelah ba'atsa maf'ulun bi. Al-anbiya'i. Mudhafun ilaihi. Kata penulis, al-adillatul aqliyatu, dalil aqli akan risalahnya Muhammad SAW. Mal mani'u, kata Syekh, apa penghalang? Min an yursilallahu, dari pengutusan Allah atas Muhammad sebagai Rasul. Ya, jadi dalil aqlinya ditanya balik antum. Apa emang penghalangnya? Waqad arsala min qablihi, dan sungguh Allah telah mengutus min qablihi, sebelum beliau, mi'atil mursalina, ratusan rasul. Wa ba'atsa alafal anbiya'i, dan mengutus ribuan nabi.
Lanjut. قال المؤلف رحمه الله وإذا كان La mani'a لا مانع من ذلك aqlan أكلا ولا شرعا فبأي فبأي wajhin وجه tunkaru risalatuhu wa tukfaru nubuwatu sallallahu alaihi wasallam ila umumin nasi. Nah, di situ tunkaru sama tukfaru ada domahnya enggak? Berarti udah ngasih isyarat itu majhul ya. Kata penulis, wa idza kana la mani'a Pak Hashim. Marfu' mansub majrur. Iya, dia mubtada tapi kena la. Makanya mansub. Mubtada kan harusnya marfu'. Kena la nih. Jadi mansub. Ganti nama, udah bukan mubtada lagi. Apa namanya, Pak? La sama kayak inna. Mencari isim dan khobar. Isim? Isim? Bukan. Isim la-nya. Nah, jadi ini isim la. La mani'a. Isim la beramal sebagaimana inna, tapi tidak boleh tanwin, tidak boleh al isimnya atau mubtadanya. Min dzalika la mani'a min dzalika gampang jar majrur aqlan. Hah? Khobar kok mansub? Apa? Apa ini? Geser? Isim kana sah. Kan. Hah? Siapa yang tahu? Tamyiz? Bukan kayaknya. Maf'ul bih. Bukan kayaknya. Apa? Taukid? Bukan. Bisa hal? Bisa hal? Atau bisa juga sebagai tamyiz ternyata. Berarti gimana terjemahnya? Terjemahan sih jelas ini terjemahnya. Wa idza kana lamania min zalika aqlan syar'an. Kalau seandainya lamania tidak ada penghalang min zalika dari hal tersebut. Aqlan wala syar'an secara akal atau syar'i pakai secara atau kalau tamyiz ya sama juga kesana juga mananya. Nah, kalau hal mah rada bingung kita terjemahnya. Fa bi ayyi Ustaz apa Ustaz yang wala syar'annya itu atof ke aklan. Ya. Atofnya di huruf wawnya ya. Kenapa dipakai la ya wa syar'an gitu? Enggak, wala syar'an. Diulang, Nanti ada faedahnya kenapa diulang. Fa bi ayyi. Siapa ini? Jar majrur. Wajhin. Tunkaru. Fi'il mudhari. Keadaannya dhamma awal fathah sebelum terakhir. Fi'il mudhari majhul.
pasif ini. Ya, dhamma awal, fathah sebelum terakhir, ciri-ciri untuk fi'il majhul bagi mudhari. Risalatu naibul fa'il. Ya, kalau fi'ilnya majhul adanya naibul fa'il. Naibul fa'il itu siapa? Maf'ulun bih yang di rafa. Hu-nya mudhafun ilaih wa tughfaru. Fi'il mudhari majhul lagi. Nubuwatu. Pak Hashim. Sama, Pak. Bukan. Marfu ini. Tadi sama. Ini maf'ulun bi yang di marfu, yang di dhammah karena fa'ilnya tidak disebutkan, karena fi'ilnya fi'il majhul. Nah, ini namanya naibul fa'il. Nubuwatu naibul fa'il marfu. Hu-nya mudhafun ilaih ila umumi jar majrur gampang an-nasi. Mudhafun ilaih. Kata penulis, wa idza kana, kalau lama, karena di situ enggak bisa terjemahkan tuh. La mani'ah, tidak ada penghalang min zalika, dari hal tersebut. Zalika maksudnya irsalir rasul, pengutusan Rasul SAW, aklan wala syar'an, secara akal, wala syar'an, tidak juga secara syar'i. Nah, jadi kalau misalnya pakai wa, berarti harus penghalangnya akal sama syariat sekaligus. Di sini dipisah nih. Ya, la aklan wala syar'an, berarti terpisah dia. Maksudnya adalah seandainya tidak ada penghalang dari pengutusan Rasul secara akal doang atau secara syar'i doang, fabi ayyi wajhin, maka dari sisi mana? Ya, fabi ayyi wajhin, dari sisi mana? Tunkaru risalatuhu, diingkari risalahnya, wa tukfaru nubuwatuhu, dan dikufuri kenabiannya, ila umumin nasi, kepada seluruh manusia. Lanjut. Qala mu'allif rahimahullah az-dzuruful lati iktanafat ba'tsatahu alaihi salatu wassalamu kanat tatatallalu risalatan samawiyatan wa rusulan yujaddidu lil bashariyati ahda ma'rifatiha bi khaliqiha azza wa jalla. Kata penulis az-zurufu, Mubtada khobar? Khobar kayaknya, alat dari al-adillatu. Allati naatnya ya, isim mausul alif lam, isim mausul terletak setelah isim ma'rifah, az-zuruf naat. Iktanafat fi'il madi. Ba'satahu atau bi'satahu, bi'sata, ba'sata. Bukan. Marfu sama majrur, kalau bingung. Tapi di sini mansub ya. Mansub. Berarti Maf'ulun bi. Hu mudhafun ilaih. Alaihi salatu wassalamu, ini kalimat sisipan ya. Alaihi jar majrur khabar as-salatu mubtada, as-salamu ataf. Kanat tatatallabu fi'il mudhari risalatan setelah fi'il mansub, maf'ulun bi, samawiyatan Pak Hashim, risalatan samawiyatan, nakirah. Kata sifat ini Pak, bukan temannya. Kalau risalatun samawiyatun, ngikut dia. Naat. Wa rasulan, maktuf ke mana? Salatan. Yujaddidu
Fi'il mudhari ini nanti jumlah sebagai naat dari rasulan. Lil basyariyati jar majrur ahda ma'rifatiha ahda. Maf'ul bih ya? Bukan zaraf. Ahda. Hah? Ada. Apa artinya? Zaman. Ma'rifatiha. Tar dulu. Kita terjemahkan dulu. Ma'rifatiha. Mansub ya? Enggak dong. Ma'rifati. Mudhafun ilaih. Ha. Mudhafun ilaih lagi. Bi khaliqi. Ha. Azza wa jalla. Kata penulis az-zurufu. Zuruf itu maknanya kondisi ya. Zaraf. Zaraf itu maknanya kondisi. Nah, ini jamaknya zaraf. Kondisi-kondisi allati yang iktanafat. Mengepung, mengelilingi. Bisa tahu mengelilingi pengutusannya, maksudnya kondisi yang mendukung lah. Hah? Mengelilingi, mengepung. Bisa tahu pengutusan alaihi salatu wassalam, pengutusan beliau sallallahu alaihi wasallam, kanat, maka hal ini tatatallabu, sangat menuntut risalatan samawiyatan. Risalah samawiyah, ya, risalah langit. Maksudnya kondisi Arab saat itu. Yang saking jahilinya sangat menuntut akan diutusnya risalah samawiyah. Sangat menuntut. Tatatallabu ada makna sangatnya. Wa rasulan, dan sangat menuntut seorang rasul yujaddidu, yang memperbaharui lil basyariyati, bagi manusia, ahda ma'rifatiha. Nah, apa terjemahannya? Ahda ma'rifatiha. Apa Misbah? Gimana terjemahannya ya? Perjanjian. Coba kita tanya Syekh dulu. Syekh GPT. Untuk mengenal, untuk memperkenalkan gitu kan ya. Iya gak sih? Hanya ke siapa tuh? Iya, ke Basyar bi khaliqiha, untuk mengenalkan manusia kepada khaliknya. Tapi di situ ada ahda, masa. Maksudnya mungkin yujaddidu, iya maf'ulun bi berarti Pak. Memperbaharui masa pengenalan para manusia kepada khaliknya, yang mana saat itu sudah mulai apa namanya, luntur lah ya, manusia sudah mulai nggak kenal Robnya. Maka datanglah Rasulullah SAW untuk tajdid, yujaddidu, memperbaharui pengetahuan masa. Maf'ul bih. Ya, dapat. Jadi keadaan Arab saat itu yang mengepung pengutusan Rasulullah SAW sangat menuntut adanya risalah samawiyah dan seorang Rasul yang memperbarui bagi manusia masa pengetahuannya terhadap khaliknya. Agak belibet ini. Lanjut. Tajdid, jaddada yujaddidu, maknanya membuat jadid, memperbaharui. Ya, ada hadis Rasulullah SAW, bahwasanya Rasul katakan setiap satu abad akan ada mujaddid. Ya, enggak satu, dan Rasul enggak batasi satu orang. Maksudnya setiap satu abad biasa ada mujaddid.
Mujaddid di zaman yang dikatakan para ulama ya, itu pun ini kan hal yang gaib. Bahwasanya nanti setiap abad bakal ada yang memperbaharui agama. Perbaharui agama bukan berarti dia ngada-ngadain. Maksudnya orang udah mulai jauh, dia datang ngembaliin lagi. Nah, ini ada para ulama yang dikatakan mujaddid seperti dari yang awal dulu. Ya, itu mah barulah. Yang awal-awal dianggap mujaddid itu seperti masih pertengahan itu. Siapa namanya? Aduh, khalifah yang adil tuh. Umar bin Abdul Aziz. Kemudian ada juga riwayat yang mengatakan di antara mujaddid Imam Syafi'i. Karena dia mengumpulin ilmu usul fikih. Di antara juga Imam Ahmad. Karena dia mempertahankan akidah Ahlus Sunnah. Ya, di antara juga kalau di zaman pertengahan seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ada juga yang terakhir nih Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Di antaranya juga dianggap mujaddid Syekh Al-Albani. Cuman kan ini perkara gaib ya. Nanti di kelompok sebelah ya mujaddidnya lain lagi. Lanjut. Qala al-mu'allif rahimahullah. Intisharul islami bisur'atin fi anha'il alami wa aqtarin satta fi anha'il ma'murati wa qabulun nasi lahu wa itharuhu ala ghairi minal adyani dalilu sidqi. Sedang Oh, berarti dalilun benar kalau dalilun ala sidqi nubuwati sallallahu alaihi wasallam. Bagus nih. Yang ketiga, intisyaru. Siapa ini? Bukan. Mubtadanya ada di atas al-adillatul aqliyatu. Khabar. Ya. Al-adillatul aqliyatu, yang ketiga intisyaru. Al-islami. Pak Hashim. Apa? Marfu ismu majrur. Islami. Mudhafun ilaih majrur. Bi sur'atin. Jar majrur. Fi anha'il alami. Al-alami wa aqtarin. Ke? Enggak. Ke anha'i sama maknanya. Aktor sama anha sama. Syatta. Ini naat. Aktorin ini naat. Syattanya. Fi anha'i. Jar majrur. Al-ma'murati. Wa qabulu. Apa nih? Wow. Atof. Qabulu sudah pasti? Apa Kang? Hah? Fil madi bukan tentunya. Pak Hasim. Ada huruf waw atof. Berarti sudah pasti? Apa? Bukan. Huruf atof waw. Berarti setelahnya ma'tuf. Cuman kemana ma'tufnya? Cari yang marfu. Qabulu. Mana yang marfu sebelumnya? Intisyaru. Jauh banget ke depan. An-nasi. Lahu, kemudian
Wa isaruhu aja. Ataf lagi, ma'tuf ke intisyaru. Ke depan lagi kalau pakai waw. Ala ghairihi jar majrur minal adyani jar majrur dalilun. Ini berarti intisyaru di atas bukan khobar berarti. Berarti mubtada. Dalilun baru khobarnya. Ala sidqi nubuwatihi mudhafun ilaih. Berarti mana khobarnya dari al-adilatul aqliyah tuh pada poin ketiga ini? Jumlah ismiyah. Satu kalimat itu. Kata penulis, dalil aqli yang ketiga adalah tersebarnya Islam bisuratin dengan cepat fi anhail alami di seluruh penjuru alam. Wa aqtarin sama di sisi syatta yang berbeda-beda. Aqtarin syatta fi anhail ma'murati di seluruh lagi ma'murah dunia. Bahasa kontemporer. Wa qabulun nasi penerimaan manusia lahu terhadap Islam. Wa isaruhu afwan berarti ini ma'tufnya benar nih ke qabulu tadi. Dan isar itu mendahulukan. Hunya ke manusia lagi an-nasu. Dan manusia mendahulukannya ala ghairihi daripada selain Islam minal adyan dari agama-agama lain. Kenapa? Dalilun adalah dalil ala sidqi nubuwatihi akan benarnya kenabian beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya, isar tuh. Isar apa isar? Seperti siapa? Sifatnya siapa? Isar. Sifatnya ansor. Ya, ketika dia lebih mendahulukan muhajirin daripada diri-diri mereka sendiri. Nah, itu disebut isar. Nah, isar yang terpuji adalah perkara dunia. Kalau perkara akhirat nggak boleh isar. Ya, misal soft pertama, jangan kasih orang. Kalau antum bisa ambil. Yang ketiga tadi afwan. Mana tadi? Nah, ini jelas ya. Tersebarnya Islam dengan cepat. Awalnya dari padang pasir. Dari goa lagi antum bayangin, dari goa terima wahyu. Tiba-tiba negerinya naklukin Rom Persia cuma sekitar 19 tahun setelah Rasul wafat. Umar bin Khattab taklukin Rom dan Persia. Nah, ini diantara dalil benarnya agama ini. Padahal negeri padang pasir yang nggak terpandang saat itu. Yang keempat, al-mu'allifu rahimahullah sihhatu mabadi illati ja'a biha sallallahu alaihi wasallam wa sidquha wa sola hiyyatuha tuha zuhur nataijiha ijiha tayyibatan mubarakatan tashhadu annaha min indillahi ta'ala wa anna sahibaha Rasulullahi wa Rasulullah wa nabi Nabi yuhu. Kata boleh sihhatu
Bukan. Nah, ntar kita lihat nih, ini mubtada atau khobar ya. Al-mabadi. Mudhafun ilaih. Allati. Naat, betul. Jaa. Fil madi. Biha jar majrur. Mana fa'ilnya jaa? Paulin. Kembali ke? Bukan. Itu Rasulullah SAW kan? Nah berarti bahkan bukan huwa ini. Ini bisa dibilang juga fa'ilnya Rasul SAW. Mahzuf tapi dihapus. Karena kalau bilang kembali ke belakang nggak ada lafaz Rasul SAW. Wasidquha. Ke sihatu. Wasalahiyatuha. Wazuhuru. Nataijiha. Majrur. Mutayyibatan. Nah, ini banyak i'rabnya juga nih. Dari bukan. Apa ini? Tebakan antum. Rame-rame. Hal. Naat belakangnya. Mubarakatan. Thayyibatannya. Apa kira-kira nih? Bisa juga hal. Cuma bisa maf'ul bihnya zuhur ya. Isim. Nah, isim bisa punya maf'ul bih. Kalau dia masdar atau isim fa'il. Tado, mubarakatannya. Nah, tashhadu. Ah, ini berarti khobar ya. Berarti tadi sihatu mubtada. Khobarnya fi'il mudhari tashhadu. Annaha min indillahi. Itu anna sama isimnya. Min indi. Pak Hasim. Allahi. Ta'ala wa anna sahiba. Isim mana? Rasulullahi. Wa nabiyuhu. Ke Rasul. Kata penulis, sihatul mabadi. Sahihnya al-mabadi sejarah-sejarah. Allati ja'a biha yang Rasulullah SAW mendatangkannya, datang dengannya. Wasidquha dan kebenaran sejarah tersebut. Ini bukan kejujuran Rasul ya, karena haknya ke mabadi. Wasalahiyatuha dan kesolehannya. Maksudnya ceritanya benar gitu loh. Wadzuhuru nataijiha dan tampaknya dan tampak hasilnya dari sejarah-sejarah tersebut. Natijah itu kalau dinilai, kalau di ujian nilai, maksudnya efeknya lah gitu. Thayyibatan mubarakatan. Nah, apa nih terjemahannya? Ya, tapi apa? Kalau diterjemahkan biasa dapat nih, thayyibah bagus, mubarakah berberkah gitu kan. Yang bagus. Tapi mansub. Nah, temannya naat apa kira-kira? Temannya naat, tapi yang dia mansub. Ja'a Maryam ya beki. Ja'al waladu ya beki. Maksudnya enggak? Hah? Kemungkinan besar yang mirip i'rabnya sebagai naat adalah bukan. Hal. Ya, makanya di pembahasan hal dulu di Muyassar, antara hal sama naat kan dibedakan jelas sama penulis. Ya, wallahu a'lam. Mubarakatan yang berkah gitu ya. Tashhadu. Hal ini menyaksikan, bersaksi.
bersaksi annaha min indillahi ta'ala, bahwasanya sejarah-sejarah tersebut hanya kembali ke mabadi min indillahi ta'ala, dari sisi Allah Ta'ala. Wa anna sahibaha, berarti konsekuensinya juga pembawa beritanya Rasulullah adalah utusannya Allah, wa nabiyuhu, dan nabinya Allah. Lanjut. Bismillah. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala ma dhahara ala yadayhi sallallahu alaihi wasallam min al-mu'jizati wal khawariqi allati Yuhilu yuhilu aqlu sudu sudura ala yadin yadi ghairi. nabiyyin wa rasulin. Ini kalau maknya ini udah jelas sebagai khobarnya nih, karena di kalimat setelahnya nggak ada khobarnya. Zahara ala yadaihi. Yadaihi apa tuh? Dari kata apa tuh yadaihi? Kedua tangan. Ini asalnya yadaini, karena dia mudhaf hilang nunnya, mudhafun ilaihnya hi, ya, jadi yadaihi bukan yadainihi. Sallallahu minal mu'jizati wal khawariqi. Pak Hasim. Ke atau ma'tuf ya. Kemu mu'jizati allati tuhilu yuhilu al-aqlu suduruha. Gampang insyaallah ini. Maf'ulun bi dari yuhilu, hanya mudhafun ilaihi. Ala yadi ghairi, yadi ghairi, afan ghairinya bukan sufil madijar, mudhafun ilaihi. Nabiyyin wa rasulin, bukan wow ya, ma'tuf ke nabiyyin. Tadi udah bilang ma'tuf gak? Belum kan? Oh yang pertama. Saya dengarnya mengutuk. Kata penulis, al-adilatul aqliyatu adalah ma dhahara ala yadayhi, apa-apa yang tampak atas tangannya, maksudnya apa-apa yang keluar dari tangannya, minal mu'jizat, dari hal-hal yang melemahkan, atau ya terjemahan langsung aja, dari hal-hal yang dari mu'jizat. Wa khawariq dari hal-hal yang di luar nalar. Apa? Khariqul ada. Ya, makanya kan di antara definisi mu'jizat itu apa? Khariqul ada, hal yang di luar kebiasaan manusia. Allati, yang al-aqlu yuhilu suduroha, yang akal memustahilkan kemunculannya. Kalau mau terjemahkan memustahilkan. Ahala yuhilu, yang memustahilkan kemunculannya alaya di ghairi nabiyyin, dari tangan selain nabi, wa rasulin, dan rasul. Ya maksudnya kan beliau punya mukjizat sebagaimana nabi-nabi lain yang enggak mungkin didatangkan oleh orang biasa. Seperti keluarnya air dari tangan, membelah bulan. Di antara mukjizat terbesar ya Al-Qur'an. Yang beliau bawa kabar-kabar tadi, sejarah, dan perkara-perkara yang sangat ilmiah, sedangkan beliau tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Lanjut. Torofun sabitatun fil hadisi al-sahihi al-usbihi bil al-asbahi bil
dhaiful afaqiduhu. Mantap nih kata-kata beliau nih. Kata penulis wa hada tarafun, i'rab aja. Hada mubtada, tarafun khabar min tilkal mu'jizati, jar majrur badal kama hiya sabitatun, hiya sabitatun fil hadithi as-sahihi al-asbahi. Tadi sahih naat ya, al-asbahi naat lagi bil mutawatiri allazi afan. Naatnya siapa? Al-hadis kayaknya ya. La yukadzibuhu, yukadzibu marfu, lanya nafiyah, hu maf'ulun bi, illa dha'ifu. Ya, dhaifunya fa'il dari yukadzibu. Ya, ini kalau kita, ini kan kalimat ini nih apa? Nakis. La yukadzibuhu illa dhaiful aqli. Kalau mau kita cari hukum berbaliknya si dhaif, la yukadzibuhu wahidun illa dhaifa atau dhaifu. Kalau kita kasih mustathna minhunya. Mudah-mudahan masih ingat. Al-aqli mudhafun ilai au faqiduhu. Kemana? Dhaifu. Hu-nya kembali ke al-aql. Kata penulis hada tarfun. Tarf itu sebenarnya maknanya pinggiran. Mungkin beliau maksudnya ini nih, sebagian kecil aja. Mintil kal mu'jizat, dari mukjizat itu yang tadi di poin nomor 5 diisyaratkan. Kama hiya sabitatun fil hadits sahih. Sebagaimana dia sabit berarti benar, datang adanya, valid. Kalau bilang sabit berarti bisa hasan, bisa sahih. Dia enggak tegasin. Yang penting yang pasti valid aja nih cerita. Fil hadits sahihi, dalam hadis yang sahih, al asbah yang hampir gitulah, yang mirip bil mutawatir, dengan riwayat mutawatir. Mutawatir tahu ya? Rawinya minimal 10. Nah, kalau ada cerita dari 10 orang yang dia nggak kenal sama sekali, ini kan perkara yang nggak mungkin salah gitu. Nah, kalau hadis sudah mutawatir, maka udah nggak perlu dicek ininya, rawinya. Kalau ada 10 orang, kalaulah di tengah-tengahnya ada pembohong misalnya, tapi yang cerita 10 orang sama semua, ya insya Allah kita bisa terima riwayat. Alladzi la yukadzibuhu, yang nggak akan mendustakannya kecuali dhaiful aqli, orang yang lemah akalnya, au faqiduhu, atau memang nggak punya akal. Faqid itu yang kehilangan. Terus kemudian beliau bawain riwayat-riwayat terkait mukjizat. Panjang nih Pak. Coba Pak Hasyim baca aja Pak. Antakul kamal Nabi sallallahu alaihi wasallam faqad talabal wal yadu Faqad talaba walidu minul mughirati wa ghairuhu min kufari Quraisyin ayatan mu'jizatan fihi alaihi minhu apa fihi? Minhu kan? minhu Ya. Alaihi salatu wassalam itu. Atau alaihi salam sebenarnya. Alaihi salatu wassalam tafalu alaihi Tadullu ala sidqihi fi dakwal an wal
fi da'wan nubuwati binubuwati war risalati wan syaqqa wa nisaqalahul kamar al-qamaru al-kamaru fir firqati firqataini. firqataini. Nah, sampai situ Pak. Sisanya bersambung. Insyiqaqul qamari, insyiqaqu. Di atas kalimatnya udah sempurna kayaknya. Ini kayaknya mubtada ya. Nanti khabarnya di mahzuf minha insyiqaqul qamari. Al-qamari mudhafun ilaih, lahu sallallahu jar majrur faqad talaba. Fi'il madhi talaba. Al-walidu benu al-mughirati wa ghairuhu ma'tuf ke al-walid min kuffarin min kuffari quraisyin ayatan maf'ulun bi dari talaba ay mu'jizatan. Ini badal ya, penjelasan dari Syekh, karena zaman dulu nggak ada istilah mukjizat tapi ayah. Minhu tadullu fi'il mudhari ini ganti jumlah jadi naatnya ayatan, ayat yang menunjukkan ala sidqihi jar majrur mudhafun ilaih fi da'wa an-nubuwati war risalati wan syaqqa fi'il madi betul, lahu jar majrur hunya kembali ke Rasul sallallahu al-qamaru fa'il firqataini jar majrur. Kata penulis yang pertama insyiqaqul qamar, apa artinya? Terbelahnya bulan. Nah, terbelahnya bulan ini kata penulis terdapat hadis-hadis yang di footnote tuh. Insyiqaqul qamari sabitatun fis sahihain. Apa sahihain? Dua sahih. Maksudnya Bukhari Muslim ya. Berarti perkara yang kuat lah, valid. Kalau udah Bukhari Muslim meriwayatkan. Lahu, terbelahnya bulan bagi dia. Bagus bahasanya Syekh. Syekh enggak katakan Rasul membelah bulan. Terbelahnya bulan untuk Rasul. Paham enggak? Jadi failnya beliau enggak nisbatkan ke Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, tapi ke bulan di sini. Ya. Insyiqaq terbelah, cuma maknanya kan pasif. Nah, kalau mau ditanya siapa yang membelah ya pasti Allah. Sama kayak Isra lah. Di Al-Qur'an tuh Allah katakan subhanalladzi asra bi abdihi atau kama qala. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Jadi bukan Rasulnya Isra, tapi Allah yang mengisrakan. Kalau kayak gitu kan udah tertutup pintu apa ya sih Rasul bisa dari Mekah ke Madinah. Kalau dia failnya gitu loh. Ya Allah bikin musnad ilainya buat dia. Buat Allah sendiri yang sangat mampu untuk menjalankan hamba dari Mekah ke Masjidil Aqsa. Terbelahnya bulan untuk Rasul SAW. Titik 2, faqad talaba sungguh Al-Walid bin Al-Mughirah telah meminta wa ghairuhu dan selain beliau Walid bin Mughirah min kuffari Quraisy dari orang-orang kafir Quraisy ayatan tanda atau mukjizat minhu dari Nabi SAW tadullu yang menunjukkan ala sidqihi atas kebenarannya fi da'wan nubuwati dalam dakwah pada awal di sini klaim pengakuan nubuwati kenabian war risalati dan risalahnya. Jadi ayat yang menunjukkan akan benarnya klaim Rasul sebagai nabi atau rasul. Wan syaqqalahul qamaru maka terbelahlah bulan lahu untuk Rasul sallallahu firqataini dua bagian. Nah, sisanya bersambung. Nah, biasanya kalau Allah sudah ngasih mukjizat besar itu kalau ditentang maka datangnya setelahnya azab. Maka antum lihat di kaum-kaum terdahulu, mereka ada yang minta onta, keluar onta beneran ditentang, azab langsung datang. Nah, ini alhamdulillah. Alhamdulillah Quraisy enggak kena azab. Padahal ini ayat yang diantaranya sebenarnya enggak bisa ditolak. Nah, itu makanya di antara perkataan Syekh kemarin tuh buruk-buruknya manusia adalah orang Arab yang tidak masuk Islam. Karena ayat Al-Quran tuh mukjizat bagi mereka, tapi mereka enggak masuk Islam. Makanya datangnya agama ini bahasa Arab bukan sebagai
spesialnya mereka. Tapi justru di sisi lain itu hujah bagi mereka kalau mereka nggak beriman. Di sisi lain ini hujah buat kita kalau kita belajar. Ya, ini agama udah turun bukan pakai bahasa kita mati-matian belajar, itu ada level lebih banget kita dibanding mereka. Nah, mereka mungkin ada yang beragama Islam karena mereka bahasa Arab, ngelihat Al-Quran sudah sangat takjub, alhamdulillah. Beda dengan kita yang ajem, terus belajar, terus takjub, pahalanya lebih besar. Tapi yang separah-parahnya adalah mereka yang nggak mau masuk Islam. Makanya seburuk-buruknya kaum, kata saya kemarin, orang Arab yang Nasrani. Seburuk-buruknya kaum, min ajhalil Arab. Sebodoh-bodohnya Arab ya yang masuk Nasrani malah. Al-Quran sudah turun bagi bahasa mereka, mereka bisa lihat mukjizatnya, malah masuk Nasrani. Nah, seperti itu ya. Wallahu a'lam. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam.